Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, keadaan hatinya hari ini gimana? Nah, Senang. Ada yang sedang sedih? tidak. Kayaknya tadi ada yang sedang sedih ini. Tadi ada yang ngomong katanya lagi sedih bu karena diputusin pacarnya. Ada? Oh iya, mudah-mudahan tadi yang sedang sedih sekarang sudah tidak sedih lagi ya. Oke. Baik, sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, nanti kita akan berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk dipimpin berdoa salah satu. Siapa? Ya, silakan. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih sudah memimpin berdoa. Nah, setelah berdoa ya, ini pastinya kita belum saling mengenal satu sama lain ya. Jadi kita perkenalan terlebih dahulu. Nah, nanti diawali dulu dari guru, kemudian nanti dilanjutkan dengan kalian satu persatu. Nanti dalam perkenalan, silakan kalian boleh menyebutkan nama, kemudian menyebutkan alamat, dan bisa ditambahi dengan hobi ya, hobi kalian masing-masing. Hobinya boleh satu, boleh dua, atau boleh lebih ya, tergantung nanti hobi kalian apa saja ya. Diawali dari Bu Guru terlebih dahulu ya. Oke, baik, perkenalkan, nama Bu Guru Intan Pratami Kurniasih, kemudian alamatnya Makam, hobinya jalan-jalan ya. Ada yang mau ditanyakan dari perkenalannya Bu Guru? Tidak ada, sudah cukup ya? Ya. Oke, nanti kalian bisa memanggil Bu Guru dengan Bu Intan ya. Oke, sekarang dilanjut dari siapa dulu? Boleh? Ya. Perkenalkan, nama saya Nanda dari Bandung. Saya Oh, hobinya jogging ya. Ada yang hobinya jogging juga? Nah, biar nanti menemani Mas Nazar kalau jogging ya, bisa janjian. Oke, selanjutnya? perkenalkan, nama saya Desa Nanda. Alamat Langsung dan hobi bermain badminton. Oh, hobinya bermain badminton. Sudah lama suka badminton? Ya. Sudah pernah ikut lomba? Oh, belum pernah. Nanti bisa dicoba ya, mengikuti lomba. Selanjutnya? Perkenalkan, nama saya Julianto Lismo Saputra, biasa dipanggil Juli. Alamat Makam, hobinya jogging. Hobinya jogging juga? Ya. Oke. Ya, tadi nanti janjian sama Mas Nazar kalau mau jogging. Oke? Iya. Oke, silakan lanjut. Perkenalkan, nama saya Wandari Bertangsi, alamat Makam, hobi saya tidur. Hobinya tidur. Tidur itu hobi apa kebiasaan? Hobinya tidur, berarti setiap saat tidur apa gimana? Sedikit-sedikit tidur? Iya. Seperti itu. Oke, selanjutnya? Perkenalkan, nama saya Siti Rahmasari, alamat Makam, hobi saya Hobinya membaca ya. Oke, selanjutnya? Perkenalkan, nama saya Siti Alia, dari Lima, hobi saya sepeda. Hobinya bermain HP ya. Mungkin kalau bermain HP itu tidak hanya Mbak Via saja yang hobi, tapi semuanya juga pasti hobi ya. Setiap hari pasti sukanya buka HP. Nah, sebelumnya ini Bu Intan ingin tanya dulu ya, apakah kalian sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum pernah? Sudah pernah dengar bimbingan kelompok? Sudah atau belum? Belum, baru pertama kali. Nah, berarti untuk bimbingan kelompok sendiri tahu apa tidak? Apa itu bimbingan kelompok? Nah, ada yang tahu? Tidak ada. Baik ya. Akan Intan jelaskan sedikit ya secara singkat bahwa bimbingan kelompok adalah layanan yang diberikan di BK ya dengan secara kelompok menggunakan dinamika kelompok ya. Makanya ini hanya ada beberapa siswa saja ya, karena dilakukan dengan cara berkelompok ya. Kemudian tujuannya sendiri dari bimbingan kelompok adalah supaya nanti kalian itu bisa mendapatkan informasi ya, mendapatkan pengetahuan ya. Dan kiranya kalian tadinya tidak tahu ya, nanti akan menambah wawasan kalian, dan nantinya wawasan itu akan berpengaruh kepada masa depan kalian ya. Itu untuk tujuan bimbingan kelompok. Nah, di dalam bimbingan kelompok itu ada asas-asasnya ya. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Nah, jadi
dalam kegiatan bimbingan kelompok ini nanti yang kita bahas di sini hanya kelompok kita saja yang tahu, ya. Jadi tidak boleh disampaikan di luar kelompok kita, ya. Jadi hanya kita saja yang tahu. Apapun yang kita bahas itu hanya kelompok kita saja yang tahu. Kemudian ada asas apa lagi? Setelah asas kerahasiaan, ada asas keterbukaan, ya. Asas keterbukaan itu kalian dalam kegiatan ini nanti kalau bisa kalian harus terbuka, ya. Jangan ada yang ditutup. Saling terbuka, saling menyampaikan pendapat, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian jangan malu-malu, ya, untuk menyampaikan pendapat. Nah, setelah ada asas keterbukaan, ya, ada asas kesukarelaan, ya. Apakah kalian dalam melakukan bimbingan kelompok ini ada yang merasa terpaksa? Tidak ada. Ya, jadi dengan sukarela, ya, dengan sukarela mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelompok, ya. Nah, kemudian ada satu lagi yaitu asas kenormatifan, ya. Jadi dalam kegiatan kali ini, ya, mungkin bisa kalian lihat, ya, bahwa kegiatan ini menggunakan teknik homeroom, ya. Jadi kita membuat suasana ini menjadi santai, ya, seperti di rumah, ya. Makanya kalian melihat mungkin di depan kalian ada makanan, ada minuman, ya, karena agar suasananya santai. Nah, walaupun suasana santai, ya, tapi kita tetap menggunakan asas kenormatifan, yaitu sesuai dengan norma menjaga kesopan santunan, ya, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, baik. Nah, nanti dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, ya, ada beberapa tahapan atau langkah-langkah yang akan kita jalani. Yang pertama nanti ada pendahuluan, ya, kemudian kita masuk ke tahap inti, dan yang terakhir adalah penutup. Seperti itu. Sampai di sini paham? Ya. Ini sepertinya wajahnya tegang-tegang sekali, ya. Nah, karena kita menggunakan teknik homeroom ini kita buat santai, ya, jangan tegang, ya. Kemudian kita rileks, ya. Nah, supaya nanti kita rileks, ini dengan akan memberikan ice breaking terlebih dahulu, ya. Nanti kira-kira setelah ice breaking, apabila ada yang salah, ya, akan kita berikan konsekuensi apa? Menyanyi. Ya. Sudah siap nanti yang salah untuk menyanyi? Siap. Kita mencoba untuk melatih konsentrasi kalian, ya. Sudah siap nanti kalau kalah nyanyi? Siap. Siap, ya. Ya, harus siap dong, ya. Nah, ice breaking-nya yaitu kita menggunakan ice breaking berhitung dan bernafas, ya. Berhitung dan bernafas. Nanti ketika saya menunjuk kalian hitung dari mulai angka 1, ya, kemudian urut sampai dengan 10. Tetapi nanti yang mendapatkan angka genap itu tidak menyebutkan angkanya, tapi diganti dengan tarik nafas, ya. Dicoba dulu tarik nafas, bisa apa tidak? Oke, ya. Jadi nanti pada saat saya tunjuk, kalian menyebutkan angka, ya, misalnya 1, ya, disebutkan, kemudian nanti urut 2. Nah, tapi yang mendapatkan angka genap diganti dengan tarik nafas. Sudah siap? Siap, ya. Ya. Ini nanti sudah kesepakatan, yang kalah berarti menyanyi, ya. Kita coba dulu, nanti dimulai dengan tepuk tangan, ya. Kemudian saya tunjuk secara acak, ya. Nanti kalau saya tunjuk dari sini berarti selanjutnya itu mengikuti arah buntan yang menunjuk. Oke, siap? Baik, ya. Kita mulai. Konsentrasi dimulai. Oke, diulang, ya. Konsentrasi dimulai. Baik, diulangi. Konsentrasi dimulai. 1, 3. Nah, ya, tidak pakai tepuk tangan.
tangan, cukup tarik nafas saja ya. Oke, kita anggap ini percobaan ya. Iya. Hanya tarik nafas, kamu tarik nafasnya yang mantap ya supaya kelihatan kamu menarik nafas ya. Jadi angka yang genap diganti dengan menarik nafas ya. Oke, bisa dimulai? Bisa. Tadi percobaan, sekarang sudah tidak percobaan ya. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi. Nah, habis 3 berapa? 4 ya. Oke, tidak konsentrasi, kita cari temannya dulu biar dia dihukumnya tidak sendirian. Oke. Nah, kamu nanti tidak ikut dulu. Ini tinggal yang kelima. Bisa dimulai lagi? Bisa. Konsentrasi. Konsentrasi. 1. 3. Habis 3 berapa? Terus? Kenapa menyebutkan 5? Harusnya apa? Tarik nafas ya, salah. Habis 3. Ini berapa? 4. Oh ini harusnya 5. Iya. Oh ini 4. Oke, kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi. Ya, kita hitungannya salah. Konsentrasi. Konsentrasi. 1. 3. Habis 5 berapa? Jangan bingung. Ayo, nah, ada waktunya habis. Tarik nafasnya kelamaan. Oke, sekarang sudah ada temannya ya. Nah, tadi perjanjiannya yang kalah adalah Nyanyi. nyanyi. Berarti bisa duet ini berdua. Ya. Oke, kesepakatan mau nyanyi apa? Balanku ada 5. Balanku? Ada 5. Balanku ada 5. Mau sendiri-sendiri atau mau bareng? Bareng. Kamu berarti nyanyi sambil tangan ya, berdua ya. Bisa? Oke, janjiannya berdua, ayo. Bisa dimulai. Ayo. 1, 2, 3. Ayo. Sendiri-sendiri saja ya, biar cepat, sendiri-sendiri saja. Oke, dimulai dari kamu. Boleh. Hafal apa tidak? Ya. Terus hafal tidak? Sudah. Oke, gantian. Nah, ternyata lagunya tidak hafal. Selanjutnya. Badanku ada 5, dibalik rohnya, dibalik kolakku bangun terbagi. Meletus malam dicocok, hatiku sangat cocok. Badanku tinggal 4, pegang kolakku. Iya, tepat. Baik, ya. Sudah lebih rileks ya. Kelihatannya sudah lebih rileks. Soalnya tadi belum bisa tertawa, sekarang sudah ada yang cekikikan. Ya, sudah rileks. Nah, baik. Selanjutnya ya, sebelum ke tahapan berikutnya, kita kesepakatan waktu terlebih dahulu ya. Dalam layanan kegiatan bimbingan kelompok ini, kira-kira mau dilaksanakan berapa menit? 40 menit. Baik, kita sepakati 40 menit ya untuk kegiatan layanan bimbingan kelompok pada hari ini. Nah, nanti untuk topik yang akan kita bahas itu adalah berasal dari Bu Guru ya atau Bu Intan, dan topik yang akan kita bahas nanti adalah pengendalian emosi ya. Pengendalian emosi terutama adalah emosi marah ya. Pernah marah? Pernah. Ada yang tidak pernah marah? Ada yang sama sekali dalam kehidupannya sehari-hari itu tidak pernah marah? Tidak ada ya. Ya, semua orang pasti merasakan marah ya. Nah, tujuan kita dalam membahas topik ini adalah nanti harapannya setelah kita membahas, nantinya kamu bisa lebih mengendalikan emosi ya. Lebih pengetahuannya lebih bertambah tentang pengendalian emosi ya. Jadi nanti tujuan kamu dalam mengendalikan emosi itu bisa tercapai ya. Nah, untuk
emosi marah. Nah sekarang Bunda ingin tanya dulu, apakah kalian tahu pengertian dari emosi itu sendiri apa kira-kira? Emosi yang tahu boleh tunjuk tangan. Pengertian emosi. Emosi merupakan luapan perasaan seseorang yang bisa berdampak positif. Ya, luapan perasaan seseorang Yang bisa berdampak positif. yang bisa berdampak positif dan negatif. Berarti luapan perasaan ya. Luapan perasaan itu kan berarti bermacam-macam ya. Nah, luapan perasaan itu bermacam-macam, termasuk emosi. Emosi itu juga bermacam-macam. Ada emosi positif dan emosi negatif. Tadi yang disampaikan teman kalian betul ya. Luapan perasaan seseorang ya yang bisa berdampak positif dan negatifnya, bisa merugikan atau bisa menguntungkan. Ada pendapat lain tentang emosi? Tidak ada. Oke ya, jadi sedikit saya jelaskan bahwa tadi yang disampaikan sudah betul. Kemudian macam-macam emosi sendiri tadi ya, untuk luapan perasaan itu kan berarti ada macam-macam. Ada sedih ya, bisa saja mungkin dia kecewa, atau mungkin salah satunya tadi marah ya, atau mungkin bahagia, senang, gembira ya. Itu adalah bentuk dari luapan perasaan ya, luapan perasaan atau emosi ya, bisa disebutkan juga emosi. Jadi mungkin awalnya taunya emosi itu adalah marah ya, hanya marah. Ternyata emosi itu banyak macamnya, banyak jenisnya. Ada emosi positif dan emosi negatif. Nah, contoh dari emosi positif kira-kira tahu tidak? Emosi positif contohnya bahagia, gembira, ada lagi senang. Emosi positif apa kira-kira? Tadi dia merasakan gembira ya, gembira sudah dikasih uang. Nah itu namanya emosi, tapi emosi yang positif. Tadi bahagia, senang ya, kamu dalam kondisi senang ya, misalnya ketemu teman baru atau yang lain. Nah itu termasuk emosi positif. Ada lagi emosi positif? Untuk emosi negatif, nah tadi positif, sekarang ada emosi negatif. Marah. Contohnya Marah. marah ya, salah satu contoh itu marah. Itu termasuk emosi negatif. Kamu marah ya, kamu merasa tidak nyaman, kemudian kamu marah ya, marah kepada diri sendiri atau marah kepada orang lain, itu namanya emosi negatif. Sedih. Sedih, pernah sedih? Pernah, gara-gara apa? Sedihnya gara-gara apa? Diputus pacar? Iya, diputus pacar. Terus sedih. Bentuk dari kesedihan itu apa biasanya? Menangis. Menangis. Berarti pada saat diputus pacarnya menangis. Ya, ya jadi sedih. Sedih termasuk emosi negatif. Terus jijik kepada apa? Kepada teman. Ada yang jijik sama teman. Contohnya siapa? Ke siapa? Ke dia. Gara-gara apa? Nakal. Kenapa? Oh, sering nakal biasanya. Terus kamu jijik, bukan emosi ya, tapi jijik. Ya, ternyata ada yang memendam rasa jijik selama ini ya. Oke, itu dari jenis-jenis emosi ya, ada emosi positif dan emosi negatif. Sudah bisa ya membedakan emosi positif dan negatif. Nah, sekarang yang Bu Intan ingin tanyakan ya, cara kalian dalam mengendalikan emosi selama ini itu dengan cara apa? Coba siapa yang sering emosi? Coba siapa yang sering emosi? Nah, Julianto ya. Sering emosinya karena apa? Karena apa biasanya kok jadi langsung emosi? Diajak teman. Diajak teman. Diajaknya apa? Banyak kekurangan. Banyak kekurangan. Terus akhirnya kamu emosi. Ya. Ya. Nah, cara kamu mengendalikan emosi tersebut biasanya Meninggalkan teman yang mengejek. meninggalkan teman yang mengejek. Berarti ketika temannya mengejek, kamu langsung pergi. Tidak melayani, intinya seperti itu. Ya. Oke, berarti cara Juli mengendalikan emosi selama ini itu biasanya dengan meninggalkan orang yang mengejek ya, atau yang membuat Juli emosi. Nah,
Kalau yang lain cara mengendalikannya gimana pada saat kamu emosi? Menenangkan diri. Biasanya emosinya karena apa? Kelelahan. Kalau lelah emosi. Oke, contoh kelelahannya itu habis apa? Kegiatan sekolah, banyak kegiatan sekolah, terus jadi emosi. Cara mengendalikannya dengan menenangkan pikiran. Ya, oke. Selanjutnya, cara mengendalikan emosi kamu selama ini. Ketika kamu merasa emosi, biasanya dengan cara apa? Mendengarkan musik. Nah, mendengarkan musiknya ini ada yang berbeda-beda biasanya. Nah, ketika kamu emosi, musik apa yang biasa kamu dengar? Dari jenis apa? Misalnya musik slow atau malah justru kamu akan merasa lebih tenang ketika mendengarkan musik rock? Biasanya apa yang didengar? Musik pop. Nah, dengan mendengarkan musik pop, terus kamu akan lebih reda emosinya. Oke. Mengalihkan fokus Terus ya, ke hal-hal yang positif. Berarti ada banyak hal yang positif ini ketika kamu emosi. Contohnya apa? Sholat. Nah ya, ini contoh yang bagus ini ya. Ketika emosi langsung ambil air wudhu terus sholat. Nah, tapi kalau misalnya emosinya bukan pada saat jam sholat sunnah, berarti setiap pada saat itu kamu emosi, kamu langsung sholat sunnah. Seperti itu. Oke, terus istighfar. Ternyata ini pada islami sekali ya. Ada yang sholat, ada yang istighfar. Selanjutnya Memaafkan atau melupakan. iya, memaafkan ya, atau melupakan. Jadi ketika ada yang membuat emosi kemudian dimaafkan ya, akan lebih membuat hati tenang ya. Nah, jadi sudah tahu ini cara-cara dalam mengendalikan emosi kalian masing-masing. Pada saat kalian merasakan tidak nyaman kemudian emosi, kalian sudah tahu ya, kalian sudah paham apa yang harus kalian lakukan. Nah, ini sebagai tambahan ya, ketika kalian sedang emosi ya, ketika kalian ingin meredakan emosi tersebut ya, itu bisa dilakukan dengan cara, ketika kamu sedang berdiri, cobalah untuk duduk ya. Ketika kamu sedang emosi ya, cobalah untuk duduk. Apalagi kalau pas kamu mungkin emosinya berdiri ya, langsung duduk kemudian menarik nafas. Nanti bisa dilakukan ketika kamu emosi ya, silakan kamu duduk kemudian menarik nafas. Nah, selanjutnya adalah tidak boleh mengeluarkan kata-kata apapun ya. Jadi kalau pada saat emosi itu harus diam ya. Setelah kamu duduk menarik nafas, terus kamu diam ya, tidak boleh ngomong apapun ya. Jadi nanti karena apa? Karena kenapa kalian kalau emosi tidak boleh ngomong? Kenapa? Kenapa kalau kamu emosi tidak boleh ngomong? Karena nanti yang keluar adalah kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar. Pernah seperti itu? Pernah. Pada saat emosi terus meluapkan dengan kata yang kasar. Kepada siapa biasanya kata-kata itu ditujukan? Teman. Kepada teman. Terus ketika teman kamu ya dikata-kata yang kotor atau kasar, bagaimana respon teman kalian? Marah. Bagaimana responnya? Marah. Marah. Kalau misalnya teman kamu responnya marah, itu adalah bentuk atau dampak dari kamu tidak bisa mengendalikan emosi ya. Jadi ada dampak-dampaknya ketika kamu tidak bisa mengendalikan emosi. Yang pertama tadi, kamu nggak bisa mengendalikan emosi, terus kamu ngomong kotor kepada teman-teman ya, akhirnya temanmu marah ya. Dampaknya adalah dijauhi teman, dibenci sama temannya. Terus dampaknya apa lagi? Pada saat kamu tidak bisa mengendalikan emosi, dijauhi ya. Terus merusak pertemanan. Jadi nggak ada teman yang suka sama orang yang pemarah atau cepat emosi. Ada lagi dampak lain yang tidak bisa mengendalikan emosi. Yang intinya itu berpengaruh dengan
kehidupan sekitar kita. Kita. Ya. Kemudian kamu harus punya rencana ini ke depan ya. Ketika kamu merasakan emosi, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Ya. Apa yang akan kamu ketika kamu menghadapi, misalnya keluar dari sini, kok tiba-tiba ada yang langsung membuat emosi, kamu harus punya rencana. Ya. Ini tujuan kita dalam melakukan layanan ini ya, supaya pada saat nanti ada yang membuat kamu emosi, kamu sudah tahu ya, apa yang harus kamu lakukan. Nah, kamu harus punya rencana ini. Nah, kira-kira ya, Bunda ingin tahu rencana kalian dalam mengendalikan emosi ya untuk waktu dekat ini kira-kira apa. Misalnya kalau kamu keluar dari sini terus tiba-tiba ada yang ngubit, apa yang akan kamu lakukan? Bersikap bodoh amat, kamu dicubit, sakit, dibiarkan saja sakitnya. Oke ya, bagus kalau misalnya bersikap bodoh amat walaupun mungkin sakit ya. Memaafkan ya, memaafkan terus ini ya. Jadi kalau ada yang menyakiti, pokoknya dimaafkan intinya ya, biar nggak emosi, pokoknya maafkan lah. Oke? Menegur teman yang mencubit. Menegur teman yang mencubit, menegurnya gimana? Ada masalah apa? Ada masalah apa? Berarti ditelusuri ya, ditelusuri ada masalah apa, kok misalnya nyubit ya, dicari tahu alasannya ya. Nanti ketika dia memberikan keterangan, jadinya paham, oh ternyata tujuannya ini ya. Barangkali dia nyubit hanya untuk bercanda ya. Atau barangkali dia nyubit atau sengaja ya, kita juga tidak tahu ya. Alangkah baiknya kita menanyakan supaya jelas. Berikutnya menasehati menasehati orang yang membuat emosi. Oke, nanti kamu harus jadi penasehat ya. Selanjutnya diam, berarti diapa-apain harus diam, diam saja, 1000 bahasa. Oke ya. Terus meninggalkan yang mencubit ya, boleh meninggalkan yang mencubit. Jadi semuanya itu betul ya, itu rencana kamu atau planning kamu ketika nanti kamu dibuat emosi atau dibuat marah ya, dengan siapapun ya, ini tujuan kamu ya. Oke, kalian bisa sambil minum ya, silakan ya, silakan boleh diminum, kalau yang haus juga boleh ya. Atau mau ada yang sambil makan, silakan. Juli Ya, atau Nazar boleh ya. Kemudian biasanya ya, ada orang yang tidak bisa mengendalikan emosi ya. Ada yang dengan cepat misalnya memaafkan, ada yang cepat meninggalkan ya. Ada yang cepat misalnya melupakan yang membuat emosi. Tapi ada beberapa yang biasanya tidak bisa mengendalikan emosi. Nah, itu biasanya dikarenakan apa? Dikarenakan kelelahan. Kelelahan akhirnya tidak bisa mengendalikan emosi. Terus yang lain, diremehkan di depan banyak orang sehingga emosi dan tidak bisa mengendalikan emosi seperti itu. Berarti sudah saking malunya akhirnya tidak bisa mengendalikan. Alasan yang lain menurut teman-teman yang lain, kenapa dia tidak bisa? karena selalu menggunakan dengan emosi. Iya, karena selalu dipikir terus ya. Ketika dia emosi, dia marah ya, itu selalu dipikirkan terus ya, dipikirkan dalam pikirannya. Jadi punya tambah rendah tapi emosinya semakin naik, makanya tidak bisa mengendalikan emosi. Ada pendapat lain dari teman-teman? Tidak ada? Ya. Ya, jadi tadi adalah alasan-alasan kenapa ada beberapa orang yang memang tidak bisa mengendalikan emosi ya. Nah, kemudian setelah kalian tadi membuat rencana ya, sudah tahu nanti kalau saya dibuat emosi itu saya harus seperti ini ya. Kira-kira dalam waktu kapan akan dilakukan? Dimulai kapan? Sekarang. Berarti nanti benar-benar kalau ada yang membuat emosi sudah tidak emosi lagi ya, sudah tidak marah lagi ya. Oke, itu adalah rencana kalian ya. Jadi
harus dimulai dari sekarang, kemudian nanti rencananya silahkan kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian nanti akan kita bagikan lembar kerja yang silahkan kalian isi. Nah, di sini ada 5 soal, ya, 5 soal yang bisa kamu isi dari nomor 1 sampai 4 soal ya, dari nomor 1 sampai 4. Yang pertama, kamu bisa menjawab pengertian dari emosi, kemudian jenis-jenis dari emosi itu apa saja, kemudian bagaimana cara kamu mengendalikan emosi, dan dampak negatif emosi menurut kalian. Ya, ada pertanyaan? Tidak. Nanti silakan diisi, waktunya kurang lebih 2 menit cukup? Cukup ya? Ya, silakan saya bagikan dulu. Kemudian ada dampak negatifnya, tadi juga sudah dibahas ya, sudah kita diskusikan. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Jangan lupa identitas ditulis ya, nama dan kelas. Jelas, boleh ditanyakan. Baik ya. Yang sudah selesai nanti bisa langsung dikumpulkan kembali. Cukup ya, sudah selesai? Ya, bisa dikumpulkan kembali. Baik, setelah kalian mengisi lembar kerja siswa tadi ya, nah kemudian sekarang Bu Intan ingin menanyakan terlebih dahulu ya, kira-kira pesan kalian dalam mengikuti kegiatan hari ini atau kegiatan bimbingan kelompok, pesannya bagaimana? Silahkan bisa menyebutkan masing-masing pesannya. Senang, kenapa senang? Jadi tahu pengertian emosi, tadinya tidak tahu pengertian emosi. Oke, menyenangkan karena Setelah dari mana yang maksudnya yang langsung bisa memaafkan ya. Jadi nanti kalau ada yang bikin marah sudah bisa memaafkan. Oke? menyenangkan, saya jadi tahu jenis-jenis emosi. Jenis-jenis emosi. Berarti tadi ada jenis emosi positif dan Negatif. negatif. Ya, menambah wawasan ya, intinya sesuai dengan tujuan kita ya dalam bayaran ini adalah agar kalian nantinya mendapatkan wawasan, mendapatkan informasi yang terkait dengan topik yang kita bahas. Ya, berkumpul dengan teman-teman ya, bagus sekali karena kegiatan seperti ini itu tidak setiap hari dilakukan ya, jadi terbatas. Kemudian semuanya
bisa mengetahui dampak-dampak dari emosi. Nah, harapannya setelah kamu tahu dampaknya, nanti kamu bisa mengendalikan emosi itu sendiri ya. Nah, sekarang setelah kalian menyebutkan pesannya, saya sedikit menyimpulkan ya dari pertemuan kita hari ini, yaitu tentang pengendalian emosi ya. Tadi sudah disebutkan pengertiannya, kemudian jenis-jenis emosi itu apa, kemudian cara mengendalikannya. Nah, nanti silakan kamu aplikasikan di rumah ya, bagaimana cara kamu mengendalikan emosimu sendiri, karena dengan kamu mengendalikan emosi, kamu akan mengurangi resiko ya, resiko atau dampak-dampak yang tadi sudah kita bahas bersama ya. Kira-kira setelah kegiatan ini, apakah ada rencana untuk kegiatan berikutnya? Kira-kira mau diadakan lagi? Ada. Kira-kira kapan? Minggu depan atau 1 minggu lagi? Ya. Hari apa? Yang satu. Hari Sabtu ya. Di hari Sabtu jam 10. Berarti jamnya sama dan tempatnya sama ya. Oke, berarti di hari yang sama, di waktu yang sama, dan tempatnya juga sama ya. Baik, nanti harapannya bulan setelah kegiatan ini ada kemajuan ya, kemudian wawasan kalian akan semakin bertambah ya. Kemudian nanti akan ada pertemuan berikutnya sesuai dengan apa yang kita rencanakan di minggu depan ya, 1 minggu setelah pertemuan ini dilakukan. Nah, sebelum kita akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Nah, sebelum Ibu menutup kegiatan hari ini, silakan kalian mengisi lembar evaluasi hasil kegiatan bimbingan kelompok terlebih dahulu. Nah, kalian cukup menceklis ya, ada kurang lebih 6 soal ya. Kalian cukup menceklis atau mencentang ya. Oke, saya bagikan. Silakan dituliskan identitas, nama, kemudian kelas, kemudian diisikan untuk pernyataan yang ada di bawah. Cukup dengan menceklis sesuai dengan keadaan kalian pada saat ini. Checklist karena pernyataannya singkat. Dicek lagi ada 7 pernyataan. Apakah checklistnya sudah mencakup 7 pertanyaan tersebut? Sudah? Ya. Kalau sudah, boleh dikumpulkan kembali. Ya, baik. Untuk pertemuan kita hari ini, Ibu rasa cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan pertemuan hari ini nanti bisa bermanfaat untuk kalian, bisa menambah wawasan kalian. Nah, sebelum kita menutup kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang ingin memimpin berdoa. Tidak boleh? Sebelum akhir.